Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizka Yuniarti dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan IPAS fisiologis kunjungan 1, 6-48 jam setelah persalinan. Persiapan alat diri dan pasien. Alat yang dipersiapkan. Alat tulis. Termometer. Sphygmomanometer. Stetoskop. Bengkok. Kapas DTT. Sarung tangan. Antiseptik. Alat dan bahan untuk perawatan payudara. Kapas bersih. Handuk besar 2 buah. 2 peniti. Minyak zaitun. Waslap. Dan 2 baskom. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien dengan menandatangani informed consent. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya Bidan Sylvia Rizka Yuniarti. Di sini saya melakukan kunjungan IPAS pada Ibu, yaitu kunjungan pertama. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan IPAS fisiologis, yaitu pemeriksaan pada tubuh Ibu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan beberapa hal pada Ibu. Pada pemeriksaannya, saya akan mulai pemeriksaan dari payudara, perut, genitalia atau kemaluan Ibu hingga kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Jika Ibu bersedia, Ibu dapat menandatangani persetujuan ini. Silakan Ibu. Menanyakan keluhan pasien dan keluhan bayi. Ibu, apakah istirahat Ibu cukup? Cukup. Kira-kira Ibu tidur malamnya berapa jam ya Ibu? Malamnya 7-8 jam, terbangun hanya untuk menyusui. Siangnya 1 jam. Ibu, apakah makanan minum Ibu tercukupi? Cukup. Saya makannya 3 kali sehari ditambah cemilan. Minumnya kurang lebih 3 liter per hari. Ibu, apakah Ibu mendapatkan terapi obat? Saya minum vitamin A yang diberikan oleh bidan. Ibu, bagaimana dengan mobilisasi Ibu atau gerak kanan kiri duduk, apakah sudah bisa? Saya sudah mampu miring kanan kiri dan dibantu ke WC oleh suami. Ibu, apakah buang air kecil Ibu lancar? Lancar. Ibu pertama kali melakukan buang air kecil kira-kira berapa jam setelah persalinannya Ibu? 7 jam. Ya. Ibu, bagaimana dengan buang air besarnya? Apakah Ibu sudah melakukan buang air besar? Sudah. Kira-kira konsistensinya gimana? Apakah keras? Apakah sedikit lembek? Baiklah Ibu, saya ingin bertanya bagaimana keadaan pendarahan Ibu? Apakah normal? Yaitu pendarahannya keluar darah yang berwarna merah, sedikit kehitaman pada area kemaluan Ibu. Iya, keluar darah dan di kemaluan saya seperti itu. Ibu, apakah terjadi pendarahan lebih lanjut, yaitu keluar darah segar gitu Ibu? Tidak, cuman keluar darah merah hitam saja. Baiklah Ibu. Ibu, apakah Ibu sudah melakukan inisiasi menyusui dini? Sudah. Ibu, berapa lama Ibu melakukan inisiasi menyusui dini? 1 jam. Ibu, apakah dengan persalinan ini Ibu mendapat support dari keluarga? Iya, saya mendapat support. Mengkaji riwayat persalinan terakhir. Ibu kemarin persalinannya ditolong oleh siapa ya Ibu? Bidan. Ibu melahirkannya di bidan mana ya Ibu? BPM Bidan Bogor. Ibu melakukan persalinan normal atau sesar? Normal. Ibu, apakah ada kenyulit atau robekan jalan lahir? Tidak ada. Lakukan 6 langkah mencuci tangan. Ibu, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Memperhatikan keadaan umum pasien.
keadaan ibu baik. Memeriksa tanda-tanda vital pasien. Melakukan perawatan payudara masa nifas, breast care. Melakukan pemeriksaan daerah payudara. Perhatikan besar payudara, besar puting susu, kebersihan payudara. Payudara ibu sedikit bengkak, puting susu ibu menonjol dan sedikit besar, serta payudara ibu bersih. Adakah kolostrum? Ibu mengeluarkan kolostrum warna kuning agak keputihan. Adakah pembengkakan pada korpus mamae? Tidak ada pembengkakan pada korpus mamae. Adakah lecet pada puting susu daerah sekitar? Tidak ada lecet pada puting susu dan daerah sekitarnya. Adakah radang atau benjolan? Tidak ada radang atau benjolan pada bagian payudara ibu. Melakukan pemeriksaan pada daerah abdomen. Pemeriksaan bekas luka operasi. Ibu tidak memiliki jahitan riwayat operasi. Periksa TFU. Ibu, saya periksa TFU ibu dulu ya. TFU ibu 1 cm di bawah sifisis pubis. Periksa kontraksi yang terjadi. Kontraksi ibu normal. Kandung kemih. Kemih ibu tidak terisi. Menyiapkan posisi pasien dalam posisi litotomi untuk melakukan pemeriksaan genitalia. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Saya akan membantu ibu untuk posisi litotomi ya ibu. Melakukan pemeriksaan genitalia. Periksa jahitan pada perineum. Tidak ada jahitan pada perineum. Perhatikan kebersihan perineum. Perineum bersih. Lihat lokea yang keluar, warna, bau, dan jumlah. Waspada tanda-tanda infeksi. Pengeluaran rokea normal, yaitu warna merah kehitaman dengan postpartum 1-3 hari. Lokea bernama lokea rubra. Pengeluaran jumlahnya kurang lebih 100 cc dan baunya bau khas. Perdarahan dan hemoroid pada anus. Tidak ada perdarahan dan hemoroid pada anus ibu. Melakukan perawatan vulva hygiene. Ibu, maaf, saya akan melakukan perawatan vulva hygiene, yaitu membersihkan daerah kemaluan ibu ya ibu. Saya izin ya ibu. Melakukan pemeriksaan pada kaki. Pemeriksaan varises. Ibu tidak memiliki varises. Pemeriksaan kemerahan pada betis. Ibu tidak memiliki kemerahan pada betis. Pemeriksaan edema. Ibu tidak memiliki edema. Pemeriksaan nyeri tungkai. Ibu tidak memiliki nyeri tungkai. Melakukan perawatan payudara masa nifas. Breast care. Perawatan payudara ini dilakukan pada ibu jika ibu mengalami bendungan ASI. Menyiapkan kapas dalam kom dan tuang sedikit minyak sesuai kebutuhan. Lakukan pengompresan puting susu dengan kapas minyak dengan benar. Ibu, maaf, saya akan melakukan pengompresan pada posisi susu ibu ya ibu. Tunjukkan sikap sopan dan tenang. Perawatan payudara kurang lebih 5 menit. Bersihkan puting susu dari arah puting susu keluar seperti mengupas pisang. Kemudian bersihkan.
Langkah 1. Licinkan telapak tangan dengan sedikit minyak. Kedua tangan ditempatkan di antara kedua payudara, kemudian lakukan pengurutan dimulai dari ke arah atas, samping, ke bawah, dan melintang, sehingga tangan menyangga payudara dan dilepaskan. Lakukan sebanyak 7 gerakan. Langkah kedua, licinkan telapak tangan dengan minyak. Telapak tangan kanan menopang payudara kanan. Jari tangan kiri membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara sampai pada batas areola. Dan gerakan satu jari untuk membuat gerakan menekan pada daerah areola sampai puting susu. Langkah 3. Licinkan telapak tangan dengan minyak. Telapak tangan kanan menopang payudara kanan. Lakukan pengurutan payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah puting susu. Melakukan rangsangan payudara dengan kompres air hangat dan air dingin secara bergantian selama kurang lebih 5 menit. Keringkan payudara dengan handuk atau waslap kering. Apa patungnya dengan itu? Mengevaluasi pasien dengan meminta pasien untuk menyebutkan perawatan payudara berapa langkah. Ibu, tadi saya sudah melakukan perawatan payudara Ibu. Seperti Ibu ketahui, ada berapa langkah ya Ibu yang saya lakukan tadi? Ada 3 langkah. Lakukan pemijatan oksitoksin. Menjelaskan tujuan pijat oksitoksin untuk memperlancar pengeluaran ASI. Pasien duduk senyaman mungkin di kursi. Lipat kedua tangan di atas meja dan taruh kepala di tangan bantal agar lebih rileks. Lakukan pemijatan dan menggunakan kepalan tangan dan posisi ibu jari menunjuk ke depan. Lakukan pijat dengan kedua tangan. Pijat sepanjang sisi tulang belakang ke arah bawah sampai ke garis bra. Pijat dari leher belakang sampai ke tulang belikat. Lakukan pemijatan selama 3-5 menit. Membantu kembali merapikan pasien dan bereskan alat-alat sesuai dengan langkah pemprosesan alat. Ibu, saya izin untuk membantu Ibu untuk kembali posisi mula ya Ibu. Menganjurkan ibu untuk melakukan pijat oksitoksin di rumah dengan bantuan suami atau keluarga. Ibu, jika Ibu ingin melakukan pijatan oksitoksin lagi di rumah, Ibu dapat meminta bantuan kepada suami atau anggota keluarga lainnya. Melakukan 6 langkah mencuci tangan. Pemberian pendidikan kesehatan. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga. Ibu, hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu 120/80 mmHg, nadi Ibu 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu Ibu 35,9 derajat Celcius. Payudara Ibu sedikit bengkak, puting susu Ibu besar dan menonjol, payudara Ibu bersih, serta ada pengeluaran kolostrum pada payudara Ibu. Tidak ada bekas luka operasi. Ibu juga TFU-nya 1 cm di bawah pusat. Kontraksinya baik. Tidak ada jahitan pada perineum dan daerah
genitalianya bersih serta perkira yang keluar berwarna merah kehitaman dengan bau yang khas dengan jumlah kurang lebih 100 cc. Tidak ada tanda-tanda infeksi dan pendarahan, tidak ada hemoroid pada anus ibu, dan pada bagian kaki ibu tidak ada varises dan tidak ada udem. Memberikan solusi atas keluhan yang diajukan. Ibu, jika ibu mengalami bendungan ASI sehingga air susu ibu tidak lancar, ibu dapat melakukan breast care dan melakukan pijatan oksitosin. Dapat dibantu oleh suami atau keluarga. Selama masa nifas, ibu harus memperhatikan nutrisi ibu sehingga makan dan minum ibu tercukupi. Dan ibu harus menghindari stres yang berlebihan karena itu akan berdampak buruk pada ibu dan bayi ibu. Saya menyarankan ibu untuk melakukan mobilisasi dini. Ibu juga dapat melakukan senam nifas. Ibu juga harus memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu dengan tanpa memberikan makanan tambahan apapun selama 6 bulan. Ibu juga dapat melanjutkan ASI dari 6 bulan sampai 2 tahun diberi dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Ibu juga harus menyusui dengan perakatan dan posisi yang benar. Ibu harus mengetahui tanda-tanda bahaya nifas. Ibu dapat melihatnya di buku KIA. Mempersilahkan pasien untuk bertanya jika ada yang belum jelas dan meminta pasien mengulang pendidikan kesehatan yang diberikan secara ringkas. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu, bisakah ibu mengulangi pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan ini? Terjadi bendungan ASI dan dapat dilakukan breast care dan melakukan pijat oksitosin. Agar memperlancar ASI dapat dilakukan dengan bantuan keluarga. Harus makan dan minum bernutrisi, menghindari stres, melakukan mobilasi dan senam nifas. Eksklusif 6 bulan dan ASI sampai 2 tahun ditambah MPASI dan membaca tanda bahaya masa nifas di buku KIA. Menginformasikan jadwal kunjungan ulang. Ibu, nanti saya akan melakukan kunjungan ulang yang kedua pada ibu, yaitu sekitar 4-28 hari setelah ibu melahirkan. Jika nanti ada yang keluhan lebih lanjut, ibu juga dapat periksa ke praktik mandiri bidan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.